Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiana, NPM 1840102067. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan atau respirasi pada ikan. Sistem pernapasan respirasi pada ikan ini adalah gambarnya. Pernapasan atau respirasi. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh makhluk hidup. Sistem pernapasan adalah proses pengikatan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Sistem pernapasan ikan bergantung pada suatu organ utama yang disebut insang. Alat-alat respirasi ikan yang utama yaitu insang, sedangkan yang alat-alat tambahan itu seperti labirin, arborescens, divertikula, dan gelembung renang. Insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan, bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi seperti oksigen dan karbon dioksida antara darah dan air. Oksigen yang terlarut dalam air akan diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler insang dan difiksasi oleh hemoglobin untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dikeluarkan dari sel dan jaringan untuk dilepaskan ke air di sekitar insang. Ini merupakan gambar insang. Yang selanjutnya bagian-bagian insang. Insang terdiri dari beberapa bagian yaitu filamen insang atau gill filamen berwarna merah, terdiri dari jaringan lunak berbentuk seperti sisir, melekat pada lengkung insang, banyak mengandung kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis dan merupakan tempat terjadinya pengikatan oksigen terlarut dari dalam air. Tulang lengkung insang atau gill arch merupakan tempat melekatnya filamen dan tapis insang, berwarna putih dan memiliki saluran darah atau arteri aferen dan arteri inferen yang memungkinkan darah dapat keluar dan masuk ke dalam insang. Tapis insang atau gill rakers berupa sepasang deretan batang tulang rawan yang pendek dan sedikit bergerigi, melekat pada bagian depan dari lengkung insang, berfungsi untuk menyaring air pernapasan. Pada ikan-ikan herbivora pemakan plankton, tapis insangnya rapat dan ukurannya panjang. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat penyaring makanan. Sedangkan pada ikan-ikan karnivora, tapis insang tersebut jarang digunakan dan berukuran pendek. Selanjutnya, bentuk insang. Pada umumnya terdapat dua macam bentuk insang pada ikan yang disesuaikan dengan jenisnya. Yang pertama yaitu insang dengan operkulum atau tutup insang. Insang jenis ini umumnya ditemui pada ikan bertulang sejati, misalnya seperti gurame, bandeng, dan lain sebagainya. Operkulum itu sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu operculare, interoperculare, preoperculare, dan suboperculare. Operculare itu merupakan tulang yang paling besar dan letaknya paling dorsal, sedangkan interoperculare merupakan tulang kecil yang terletak antara operculare dan preoperculare. Kalau preoperculare merupakan tulang kecil yang melengkung seperti sabit dan terletak paling kranial. Kalau suboperculare merupakan bagian tulang yang terletak paling kaudal. Yang kedua, insang tanpa tutup atau operkulum. Jenis insang ini dimiliki oleh ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari. Pada jenis insang ini terdapat suatu struktur khusus yang disebut septum interbranchial. Septum interbranchial adalah jaringan ikat dan otot yang berada di antara tiap lembaran insang. Selanjutnya, fungsi insang. Yang pertama yaitu sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa. Yang ketiga, mengatur regulasi ion. Yang keempat, ekskresi nitrogen. Yang terakhir adalah menyaring makanan. Selanjutnya, cara kerja insang. Yang pertama yaitu proses pernapasan pada ikan diawali dengan membukanya mulut ikan, yang kemudian tertutupnya operkulum.
Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang. Yang kedua yaitu molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga, karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Yang keempat, selanjutnya ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang, kemudian air akan mengalir melalui insang. Yang selanjutnya itu mekanisme atau proses respirasi pernapasan ikan. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati dilakukan melalui fase inspirasi dan fase ekspirasi. Ini adalah gambar fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya insang tertutup. Akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga air masuk ke dalam mulut. Fase ekspirasi, setelah masuknya air ke dalam mulut, maka mulut ikan akan tertutup. Insang kembali ke kedudukan semula, dan secara bersamaan celah insang akan terbuka. Air yang masuk akan mengenai celah-celah insang tersebut, sehingga terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Di sini ikan akan melepas gas CO2 keluar. Pada fase inspirasi, gas oksigen dan air akan masuk ke dalam rongga insang. Kemudian gas oksigen tersebut akan diikat oleh kapiler darah untuk disebarkan ke seluruh jaringan. Sedangkan pada fase ekspirasi, gas CO2 yang berada di dalam tubuh akan dibawa oleh jaringan yang menuju insang dan dikeluarkan ke perairan. Pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang pada ikan bertulang rawan ini tidak ditemukannya tutup insang, misalnya pada ikan hiu dan pari. Keluar masuknya air melalui rongga mulut yang disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang terjadi akibat perubahan volume pada rongga mulut tersebut. Apabila dasar mulut bergerak ke bawah, maka volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air. Akibatnya air mengalir ke rongga mulut dan terjadilah fase inspirasi. Dan apabila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut akan mengecil, tekanannya naik, dan celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah fase ekspirasi. Selanjutnya, pernafasan pada ikan paru-paru atau dipnoi. Pernapas pada ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, paru-paru mereka juga mempunyai sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis ini banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, yang memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Ikan paru-paru hidup di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu bertahan hidup walaupun air di sekitar mereka sangat sedikit, dan insang mereka tidak berfungsi, karena ia bernapas menggunakan gelembung udara. Ada 3 jenis ikan paru-paru di dunia, yaitu ikan paru-paru Afrika, Amerika, dan Australia. Selanjutnya alat-alat tambahan respirasi ikan. Yang pertama labirin. Labirin merupakan salah satu alat bantu pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin di antaranya ikan lele dan gabus. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah atau lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Selanjutnya, arborescens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, atau nila juga memiliki struktur tambahan yang disebut arborescens. Arborescens adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Ini merupakan gambar arborescens organ. Selanjutnya divertikula. Divertikula merupakan lipatan kulit pada bagian mulut dan ruang paring. Contohnya pada ikan gabus.
Selanjutnya yaitu gelembung renang. Gelembung renang adalah kantong yang berisi udara atau oksigen dan berada pada rongga tubuh ikan. Gelembung renang memiliki fungsi untuk menjaga posisi ikan agar dapat mengapung saat berada dalam air, sehingga ikan tidak perlu terus-menerus berenang. Mekanisme pernapasan ikan dengan gelembung renang. Yang pertama yaitu oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. Yang kedua, oksigen lalu masuk melalui jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pada dinding belakang gelembung renang terdapat dinding tipis yang berfungsi sebagai alat sekresi sisa pernapasan di mana karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem pernapasan adalah proses pengikatan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Yang kedua yaitu organ-organ pernapasan pada ikan antara lain yang utama insang. Yang alat-alat tambahannya itu seperti labirin, arborescens, diverticula, dan gelembung renang. Yang ketiga yaitu mekanisme pernapasan respirasi. Dilakukan melalui dua fase yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.